Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat kemarin. RPP yang saya buat adalah jenis RPP lengkap yang bertema teks deskripsi. Untuk yang pertama, ada informasi umum yang berisi identitas modul, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, alur tujuan pembelajaran, sarana prasarana, model pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu ada identitas modul. Di identitas modul ini berisi nama penyusun, saya sendiri Yustika, kemudian nama sekolahnya SMK Nusantara Alam, kemudian nama mata kuliah, mata pelajaran yaitu bahasa Inggris, fase atau kelas 10, domain, saya memilih deskripsi non-fiksi. Untuk alokasi waktunya, saya memilih waktu 90 menit. Yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang berisi peserta didik memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dan diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan mudah melalui teks sederhana sesuai konten atau materi. Kemudian yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terutama dimensi mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, untuk yang selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik mengartikan teks sederhana sesuai konten atau materi. Untuk yang kedua, peserta didik menelaah jenis-jenis kata pada setiap kalimat sesuai konten atau materi. Dan untuk yang ketiga, peserta didik menelaah struktur kalimat sesuai konten atau materi. Yang keempat, peserta didik menelaah ide utama dan topik isi teks sesuai konten atau materi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisa jenis teks sederhana sesuai struktur kalimat pada setiap konten atau materi. Kemudian di sini ada poin ke-5, ada sarana prasarana dalam mengajar. Di sarana saya memilih menggunakan laptop LCD dan prasarana ada LKPD, alat tulis, buku, pensil, jaringan internet, dan bahan tayang. Kemudian poin selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu pembelajaran dilakukan secara luar jaringan dengan menerapkan model pembelajaran project based learning. Kemudian di sini ada komponen inti. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran. Yang tahapannya yang pertama kegiatan pendahuluan, mengawali pembelajaran dengan mengucap salam dan berdoa sebelum pembelajaran. Dan yang kedua ada tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada peserta didik. Kemudian di sini ada asesmen diagnostik. Yang pertama ada guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapat gambaran awal pada kesiapan siswa seperti brainstorming. Kemudian guru memberikan kuis atau berupa soal sederhana tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan teks deskripsi. Kemudian di kegiatan inti berisi yang pertama kegiatan 1, simulation. Guru memotivasi peserta didik dengan cara menyampaikan pentingnya kemampuan mendeskripsikan bentuk bagian tubuh seorang. Guru memberikan masalah berupa LKPD kepada peserta didik dan memberikan penjelasan umum tentang masalah-masalah yang terdapat pada LKPD. Kemudian untuk yang selanjutnya ada kegiatan 2 yaitu problem statement. Yang pertama ada peserta didik membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Anggota kelompok dipilih dengan memperhatikan sebaran kemampuan. Kemudian guru menjelaskan cara kerja dalam kelompok belajar, yaitu membaca sumber belajar yang diperlukan secara individu atau namun dalam situasi kerja kelompok dilanjutkan berdiskusi untuk
menyelesaikan permasalahan dan menyiapkan laporan hasilnya. Peserta didik nanti dapat melakukan kegiatan belajar dengan menggunakan media komunikasi secara mandiri atau contohnya menggunakan WA, Google Meet, atau Zoom. Untuk kegiatan yang ketiga ada data collection. Yang pertama, peserta didik membaca teks dengan pelafalan yang benar dan lancar secara bergantian. Peserta didik mengidentifikasi kata-kata sulit yang ditemui. Kemudian, peserta didik dapat menjawab pertanyaan guru. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi isi bacaan atau menjawab pertanyaan guru. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi data-data kunci dalam permasalahan dan merumuskan apa yang hendak diselidiki dan dihasilkan dengan dibimbing guru. Kemudian, peserta didik memilih strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan dibimbing guru. Kemudian, di sini ada capaian kegiatan inti. Apabila berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan di awal pembelajaran, ternyata banyak peserta didik yang belum memiliki kemampuan awal yang memadai dan hanya sedikit peserta didik yang berkemampuan lebih, maka selama proses pembelajaran lebih intensif, guru dapat mengoptimalkan peran peserta didik yang berkemampuan lebih dengan cara memberdayakan mereka untuk membantu peserta didik yang lain pada saat diskusi kelompok. Kemudian, apabila berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan, mayoritas peserta didik memiliki kemampuan umum atau reguler atau rata-rata dengan sedikit berkemampuan kurang dan sedikit berkemampuan lebih, maka pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan rata-rata. Kemudian, apabila berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan, sebagian besar peserta didik memiliki kemampuan lebih, maka masalah pada lembar kerja yang dibagi dapat diperkaya tanpa menghilangkan masalah standar yang telah disiapkan. Dalam prosesnya, peserta didik dengan kemampuan kurang dan rata-rata diarahkan untuk mengkaji masalah standar yang telah disiapkan di lembar kerja dengan menyelesaikannya secara kolaboratif dalam kelompok. Kemudian di sini ada kegiatan penutup. Yang pertama ada refleksi. Guru bersama peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi hasil pembelajaran. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup berisi doa penutup dan diakhiri salam. Kemudian di sini juga saya ada assessment, penilaian. Tujuan pembelajaran yang dinilai berisi peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menggambarkan artis terkenal atau ciri fisik secara mandiri, kritis, kreatif, dan kolaboratif. Waktu pelaksanaan asesmen pertemuan 1 dan 2 di 10 menit pertama pembelajaran. Kemudian di sini ada teknik asesmen. Teknik asesmen yang saya gunakan adalah yang pertama ada tes tertulis atau Google Form. Untuk yang kedua ada presentasi hasil diskusi. Di sini ada instrumen asesmen. Untuk instrumen asesmen saya di sini memberikan beberapa pertanyaan dan disertai jawaban. Nanti peserta didik dapat memilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian pada penilaian atau penskoran di sini saya memberikan skor 100 jika benar 5 jawaban, skor 80 jika benar 4 jawaban, dan seterusnya. Kemudian pada presentasi kriteria yang pertama ada dilihat dari penguasaan materi. Sangat menguasai saya akan memberikan skor 4, dan menguasai skor 3. Cukup menguasai saya memberikan skor 2, dan kurang menguasai skor 1, tidak menguasai sama sekali saya memberikan 0. Kemudian kriteria yang 2 ada bicara. Sangat menguasai saya memberikan skor 4, menguasai saya memberikan skor 3. Kemudian cukup menguasai memberikan skor 2, dan seterusnya. Kemudian di sini saya ada poin menjawab pertanyaan pada perskoran. Seperti yang tadi, sangat menguasai saya memberikan skor 4,
menguasai saya memberikan skor 3, cukup menguasai memberikan skor 2, dan kurang menguasai memberikan skor 1, tidak menguasai saya memberikan skor 0. Rencana tindak lanjut atau misalnya jika pertemuan tidak berjalan dengan sesuai, saya akan melakukan, di sini saya memberikan apabila peserta didik dapat menjawab benar satupun, berarti bahwa peserta tersebut belum memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Mendeskripsikan ciri fisik seseorang baik dalam membuat ilustrasi, model, menentukan strategi penyelesaian, menyelesaikan strategi penyelesaian, maupun memberikan interpretasi terhadap hasil penyelesaian masalah. Untuk situasi seperti ini, berarti peserta didik tersebut perlu difasilitasi belajar untuk menguatkan seluruh komponen penyelesaian masalah yang berkaitan mendeskripsikan ciri fisik seseorang. Dan yang kedua, untuk peserta didik yang mampu menjawab benar salah satu dari 5 pertanyaan, baik dalam hal membuat ilustrasi atau model, menentukan strategi penyelesaian, melaksanakan strategi penyelesaian, maupun memberikan interpretasi terhadap hasil penyelesaian, berarti bahwa peserta didik tersebut telah memiliki salah satu kemampuan yang diperlukan untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan mendeskripsikan ciri fisik. Demikianlah RPP yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Morning, I'm fine. To start learning this morning, let's pray together first. Finish. Okay, after yesterday we learned about pre-context. Today we will learn about descriptive text. What is descriptive text? Anyone know? No. Descriptive text is text that explains something, be it people, things, event, or place. Descriptive text provides a detailed explanation so that readers understand the object of information they are looking for. Descriptive text also has a text structure, namely identification and description. The first is identification. Identification contains an introduction or explanation of the main character to be described. This section is located in the first paragraph. Characters can be people, objects, place, or event. And the second, description. The description section contains a clear and specific explanation of the characteristic, traits, habits, or other matters relating to the object to be described. Okay, the next is descriptive text also has 4 special features. The first is using the simple present tense. Descriptive text uses the simple present tenses to explain a fact or truth contained in a thing or person. The second, using a lot of adjectives. Adjectives are known as adjectives such as good, bad, big, small. Adjectives are used because descriptive text will explain the characteristics of an object, human, or animal. And the third, there are relative verbs. Relative verb is a type of verb that tries to connect to the explanation of the subject noun, such as be, have, seem. Descriptive text use a lot of relative verbs as a link between the subject and the explanation. And the last, descriptive text has only one focus, namely to explain one object. The following is an example of descriptive text. Example of descriptive text, a white dog. Identification, I have a pet dog named Arnold. The body is covered with long white fur. My dad and I bathe him twice a week.
He looks so handsome after a shower. And classification, Arnold has round brown eyes and fairly long ears. He also has 4 legs with several powerful claws. He used it to catch mice, lizards, geckos, or any animal that came to my house. He barks loudly when someone comes to my house. And description, he acts like a reliable word for my family. When I came home, he waved his tail enthusiastically. All my family loved to play with him. We love him very much. Alright, explanation is enough up here. Do you understand? Yes, miss. Is there anything you want to ask? Okay. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.